Sebentar lagi kita masuk ya Pak. Tunggu teman-teman pada masuk dulu nih. Halo, selamat bergabung. Selamat bergabung teman-teman. Halo, selamat bergabung. Halo, selamat siang teman-teman. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kendala teknis. Tiba-tiba jungkir balik kamera saya, jadi mohon maaf ya. Kita mau mulai dari awal lagi. Selamat bergabung untuk teman-teman. Hari ini saya Ira Latif akan mendampingi teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual, melihat keindahan gereja Penil, salah satu gereja kuno di Jakarta. Saya didampingi oleh Pak Luis. Ya, Pak Luis di sini sebagai kepala harian pelaksana ya, yang biasa pelaksana harian Majelis Jemaat ya, yang punya banyak cerita menarik tentang gereja ini. Yuk, kita mau mulai masuk ya. Ini dia gereja Penil teman-teman, yang di atasnya ada gambar ayam ya, makanya dijuluki sebagai gereja ayam. Kalau itu ada hubungannya sama kisah di Alkitab. Kita masuk yuk. Selamat bergabung teman-teman. Suara saya terdengar jelas ya, boleh kasih kode di kolom chat. Oke, sudah jelas suaranya. Halo Mario, selamat ya, tadi sudah dapat hadiah. Ikut lagi. Nah, oke, ini dia dalamnya gereja. Ini bagian depannya. Di bagian depan kita bisa melihat tampak gereja zaman dulu ya Pak ya. Oke. Jadi gereja ini dari tahun berapa Pak? Sambil saya jelaskan ya. Boleh ya. Ini sebenarnya yang kita berdiri ini gereja yang dibangun, gereja yang kedua. Gereja pertamanya ini yang Ini bentuk awalnya ya? Ya, bentuk awalnya gereja ini. Gereja yang pertama ini hancur sekarang. Tetapi dia tempatnya bukan di yang kita berada sekarang ini. Adanya di bagian sebelah. Oh, di sebelahnya gereja. Ada tanah kosong, nah itu bekas gereja. Di sebelahnya ya, jadi bukan di tanah yang ini apa ya? Bukan di tanah yang kita berada awalnya sekarang. ya, sederhana. Hanya di sebelah dari bagian gereja ini. Ini gereja ini dibangun tahun 1856. Nah, lalu ini gereja yang barunya ini. Oh, ini yang barunya ya, yang bentuk sekarang nih, tadi kita lihat dari depan teman-teman bentuknya seperti ini ya. Gereja yang kedua ini. Oke, gereja ayam. Ya. Kenapa dinamakan gereja ayam, Pak? Ayamnya di atas. Ada ayamnya di atas tadi kita lihat ya. Itu merupakan peringatan lah untuk umat Kristiani ya, artinya lambang ayam itu menggambarkan penyangkalan salah satu murid Yesus Kristus. Oke, jadi itu dari peristiwa di Alkitab ya? Iya, sesuai Alkitab. Oke, selamat bergabung teman-teman. Selamat Natal juga untuk teman-teman yang merayakan. Saya melaporkan dari Gereja Penil di Pasar Baru. Ini salah satu gereja kuno, sudah lebih dari 1 abad berarti ya Pak ya. Oke. Nah, ini kursi-kursinya masih asli Pak? Masih asli. Kursi-kursinya masih asli. Ini kursinya klasik banget nih teman-teman. Tahun 1913. Wow. Kalau ini memang sudah pasti jaga jarak ya Pak? Iya. Karena jauh-jauhan ya. Iya. Di di prokes. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Halo Lisbeth. Sudah pernah kesini dong ya Lisbeth Maya. Lisbeth nih sering teman saya jalan-jalan juga nih. Oke, ini prasasti tentang apa ini Pak? Ini kesaksian Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 27. Ini bahasa Belanda. Yang menceritakan apa? Yang bunyinya kira-kira berkata begini. Ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah kita, yaitu mengunjungi para janda dan yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Oh gitu. Dan jaga supaya diri kita sendiri tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi di sini adalah anjuran ya, kalau ibadah yang baik itu salah satunya mengunjungi janda dan yatim ya. Oh sama juga teman-teman di agama lain ya, kayak saya kan seorang muslim ya, itu juga anjuran yang sangat baik sekali ya untuk menafkahi janda dan para yatim. Oke, boleh tahu teman-teman yang di sini, yang bergabung di sini,
Apakah ada yang sudah pernah berkunjung langsung ke sini? Belum ya. Kalau udah pernah mah mungkin udah nggak penasaran lagi ya. Ini gerejanya sudah lebih dari 1 abad ya teman-teman. Salah satu yang menarik dari gereja ini, dia punya koleksi kitab kuno, nanti kita akan lihat ya. Nah kalau sejarahnya gereja ini sendiri bagaimana Pak? Sejarah gereja ini dibangun karena bangunan yang pertama tadi yang kita lihat gambar di depan itu sudah termakan usia ya, dibangun tahun 1856, sudah termakan usia, sudah rusak, dan jemaat mulai bertambah banyak. Selain itu ada juga di situ dibangun rumah untuk panti jompo ya. Lalu dipergunakan juga dengan jemaat-jemaat yang lain. Jemaat sudah bertambah banyak, maka diprakarsailah untuk membangun bangunan gereja ini. Oh iya, baik. Nah baik teman-teman. Nah gereja ini berada di kawasan Pasar Baru teman-teman ya. Jadi kalau zaman dulu ya, kawasan Pasar Baru ini termasuk dalam kota yang namanya Batavia Baru atau Weltevreden kalau zaman dulu teman-teman ya. Nah dulu gereja pertama di kawasan Weltevreden atau kawasan Gambir dan Pasar Baru saat ini itu adalah gereja yang namanya Gereja Immanuel teman-teman, yang ada di depan stasiun Gambir untuk sekarang. Tapi gereja Immanuel itu dulunya hanya untuk orang-orang petinggi, pejabat kolonial Belanda gitu ya, orang-orang kaya, crazy rich pada saat itu ya. Jadi yang rakyat biasa gitu nggak ada difasilitasi gereja. Akhirnya dibangun gereja ini ya Pak ya, di kawasan ini salah satunya ya. Oke, terus apalagi kira-kira Pak yang menarik dari gereja ini, koleksi-koleksinya? Oke, ya. Nah ini altarnya ya. Oke. Karena ini altar untuk pendetanya ya, jadi naik ke atas ya. Tapi kalau tadi kita sudah ke gereja Katolik ya tadi pagi teman-teman ya. Kalau Katolik memang gerejanya cukup berbeda dengan Protestan ya. Kalau di dalam gereja Protestan ini tidak ada patung-patung ya. Terus juga bentuk salibnya juga cukup berbeda ya Pak ya. Di bentuk salibnya tidak ada patung Yesus. Nah kalau yang ini altarnya, altar untuk khotbah ya, pendeta ya, Pak Pendeta. Oke, nah ini dia yang saya mau tunjukkan nih ke teman-teman nih. Koleksinya apa nih Pak ya, yang unik Pak? Kalau ini ya, buat tempat anggur, lalu tempat roti, ini cawan untuk mengadakan perjamuan kudus. Tapi apakah ini barang kuno juga Pak, barang-barang ini? Oh kalau ini sudah baru. Oke. Ini sudah baru semua. Yang tapi kuno ada itu disimpan di lemari di Oh, yang kuno di lemari untuk yang cawan-cawan ini ya. Tapi Alkitabnya ini nih teman-teman. Ini Alkitab ini Ya. Alkitab kuno ya, yang di dunia hanya ada 2. Hanya ada 2 ini. Satu ya. di GPB Peniel dan satu lagi di museum di Belanda. Oke. Ya. Ini Alkitab ini pernah rusak pada tahun 1991, lalu dibawa lagi ke Belanda, diperbaiki di Belanda. Maka kita lihat hasilnya seperti ini. Ya ini kitabnya berapa ratus tahun Pak tadi? Ini kitabnya dari tahun 1855. Wow, hitung sendiri teman-teman. Keluaran 1855. Wah, sudah hampir 150 tahun. Dan dia tebel banget dan juga berat teman-teman. Ini kita lihat covernya deh ya Pak ya. Covernya dari kayu ya Pak ya. Iya, dari kayu yang diukir. Jadi cuma ada 2 yang model seperti ini ya Pak ya di dunia ya Pak ya. Yang buatan Belanda ya. Bisa Pak Luis. Oke. Nah ya, jadi ini kita lihat nih teman-teman, lihat kitabnya. Wah ini nggak pernah dicuri orang nih Pak. Ini dari kayu loh teman-teman ini. Alkitabnya berbahasa Belanda ya? Bahasa Belanda ya Pak? Iya, berbahasa Belanda. Oke, bahasa Belanda, lihat ini ya detailnya ya. Dan ini saya pegang. Ini covernya tebel banget teman-teman, udah kayak apa ya, pinggirannya ada besi ya. Pinggirannya besi, terus ini detail dari kayunya ya. Wah. Wah, itu kalau dicuri orang Pak bisa ratusan juta kayaknya Pak. Ukurannya 37 kali 29, tingginya 17 cm. Oke. Tebalnya ya. Nah, terus saya dengar juga di sini ada cawan yang usianya sudah 3,5 abad ya Pak. Bukan apa ya, cawan
1695. Nah, ini dia nih, Ya, ini teman. cawannya. Cawannya nih. Ini cawan Ya, untuk cawan untuk baptisan kudus. untuk baptis ya. Biasanya nanti di sini diisi air, lalu yang mau dibaptis itu oleh pendeta diambil, dituangkan air di kepala. Iya, sudah dari tahun 1600-an, bayangin tuh. 695. Sudah 4 abad. Ada tahunnya nih di bagian belakangnya. Oke. Ini tahunnya tuh, teman-teman. Bayangin kalau ini ditemukan orang dan hilang atau dicuri, ini bisa miliaran mungkin nih, teman-teman nih, kalau dijual di di balai lelang. Tadi tuh bahasanya hanya bahasa, kalau Alkitabnya hanya bahasa Belanda ya. Nah, kalau yang ini tadi cawannya juga. Oke, tapi berarti cawan ini tuh sudah ada sebelum gereja ini ada ya, Pak? Iya. Oke. Karenanya Pernah dicuri orang nggak, Pak, cawan ini, Pak? enggak. Cuman yang dicuri ininya nih. Kan kakinya pernah rusak ini. Ini sebenarnya ini udah buatan. Oh, ini pernah dicuri? Iya. Ini adanya, ini kakinya ini yang dicuri sama tangannya. Tangannya Dicurinya pas kapan, Pak? nggak ketahuan juga gitu. Jadi tahu-tahu mau dilihat lagi cari. Oh, kalau yang saya dengar waktu itu dari peristiwa itu, Pak, tahun 98. Bukan. Enggak. Bukan. Sebelumnya juga. Sebelumnya. Ya, Jadi karena saya di sini kan ya. dari saya ditemukan tahun 96. Oh, Jadi, oke, baik. Jadi orang itu mau mencuri bagian bawahnya ya. Akhirnya iya, bawahnya ini bagian bawah diganti. jadi ini ada tangannya sampai sama kakinya di sini. Iya. Tapi orang itu nggak tahu kalau yang di bagian atas ini jauh lebih berharga, teman-teman. Jauh lebih mahal ya. Ya, cawan yang berusia hampir 4 abad. Oke, ini tadi kita lihat dari bagian sininya ya, teman-teman ya. Nah, ini bagian gerejanya tuh di atas ya. Ini kapasitasnya berapa orang, Pak? 400. 400. Oke. Nah, jadi karena pandemi ini kan harus 50% ya. Ya, hanya memang kapasitasnya nggak terlalu banyak ya, Iya. nggak sampai 500 orang. Iya, enggak, cuma 400. Nah, itu ada kaca-kaca mozaiknya itu juga Iya. masih asli ya, Pak? Asli. Masih asli dari zaman Belanda ya. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Teman-teman boleh. Nanti juga di akhir ada giveaway. Ada giveaway buat teman-teman yang beruntung. Oke. Nah, kita pendeta pertama di gereja ini siapa tuh? Ada yang tanya tuh. Pendeta pertama di Masih inget nggak, gereja Pak? ini kita bisa lihat ke belakang di sini. Pak, ini bagian kantornya nih. Orang Belanda ya, Pak ya? Ini ya memang waktu bangunan Belanda pendetanya orang Belanda ya. Oke. Ada bos namanya. Tapi ini udah benar. Pas GPIB kan tanggal 31 Oktober tahun 48. Nah, pendeta pertamanya itu pendeta Sahutata. Oke, bukan nggak pernah ada orang Belanda juga di sini. Ada. Sebelum GPIB. Ya, sebelum GPIB. Jadi masih GPI Gereja Protestan Indonesia namanya. Iya. Berarti kalau yang awalnya memang orang Belanda, Ya, nggak hafal mungkin ya Pak Luis ya. Nah, terus setelah GPIB terbentuk 31 Oktober tahun 48 baru pendetanya yang ini. Iya, oke. Oke Pak, kita lihat lagi bagian lain dari gerejanya ya teman-teman. Selamat bergabung teman-teman yang baru join. Saya melaporkan dari gereja GPIB Penil. Penil itu artinya apa, Pak? Penil itu artinya sebuah nama tempat yang diberikan oleh Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat. Lalu dia sendiri katakan bahwa aku telah melihat Tuhan, telah melihat Tuhan, tapi nyawaku tertolong. Artinya nyawaku diselamatkan. Kan orang nggak sembarangan bisa lihat Tuhan. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi bukan singkatan ya? Bukan singkatan Penil apa, tuh. tapi itu dia hanya namakan tempat itu Penil. Oke, Penil. Jadi hanya dia menamakan aja tempat ketika dia bergumul dengan malaikat.
Oke, saya dengar di sini ada jam tua ya Pak ya. Yuk kita mau lihat ya ke atas teman-teman. Saya mau naik tangga, saya mau olahraga. Jadi salah satu koleksi yang dipunya gereja ini adalah jam kuno. Yang kalau kita lihat tadi dari bagian luar ya jamnya masih beroperasi teman-teman. Sampai 2 tahun terakhir ya masih beroperasi ya. Terus gara-gara pandemi pas rusak nggak ada yang benerin ya katanya. Ya, soalnya memang sulit sekali mencari suku-suku cadangnya gitu. Tapi jamnya itu ini sekali teman-teman ya, salah satu bagian historis dari gereja ini. Jadi kita lihat ke atas yuk. Nah itu harus naik ke atas ya, naik tangga. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang berada di Jabodetabek ya, Wisata Kreatif Jakarta juga cukup sering mengadakan tur keliling rumah-rumah ibadah ya. Nah, silakan pantau saja agenda kita setiap Sabtu dan Minggu. Biasanya kita ada banyak agenda tur belusukan. Ya. Oh kita lihat dulu tadi dari bagian atasnya lagi ya. Kita lihat yang sebelum kita naik ke atas. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini bagian luar gerejanya. Nah itu yang sebelah kanan paling atas itu ada jamnya. Nah yang saya dengar ya ini jamnya juga sudah 1 abad lebih ya, buatan Eropa. Nah sampai sebelum pandemi ini hanya ada 1 orang katanya yang bisa merawat jam ini, kayak teknisinya gitu ya. Orangnya itu di pasar Surabaya, jadi ketemu di pasar antik Surabaya. Jadi dia yang kalau ada apa-apa dengan jam ini dia yang datang gitu untuk reparasi. Nah karena pandemi, orang tersebut pulang kampung katanya sampai 2 tahun nggak balik-balik. Jadi jam ini nggak ada yang merawat dan sekarang saat ini dalam posisi mati. Tapi kita bisa naik ke towernya ini teman-teman. Towernya ini untuk melihat jamnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ini gereja ini sebenarnya secara bangunan ya, secara bangunan ini bentuknya bujur sangkar ya, untuk kotak gitu ya. Nah ini gereja ayam di kawasan Pasar Baru yang secara historisnya gereja ini dibangun dulu oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengakomodir Kota Baru ya. Jadi kawasan sini dulu kan Kota Baru ya, termasuk kota yang dibangun waktu itu ya sebagai perkembangan Kota Batavia teman-teman gitu. Dan karena Kota Baru dirasa perlulah ada gereja gitu ya, khususnya buat yang rakyat biasa. Karena untuk yang gereja-gereja yang untuk yang kalangan elit gitu, kayak pejabat-pejabatnya, mereka sudah punya gereja sendiri di Gereja Immanuel yang di depan stasiun. Sebenarnya kita juga sudah merencanakan kunjungan ke Immanuel ya untuk liputan seperti ini, cuma belum dikasih izin karena dia baru selesai renovasi teman-teman. Oke, ada yang tanya, suatu bangunan minimal berapa tahun? Oke, suatu bangunan untuk menjadi cagar budaya itu 50 tahun minimal teman-teman gitu. Gimana Pak? Kita bisa naik ke atas? Ya? Sebenarnya kalau naik ke atas Bu agak berbahaya. Oh gitu. Karena tangganya agak terjal. Dan itu jaraknya nggak kayak dia tangga ini, dia agak dempet begini Bu. Kita pernah naik waktu itu sih. Iya, tapi mesti hati-hati. Nah, kalau Ibu mau naik ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Oke. Ya teman-teman kita naik ya. Oke, kita akan ditemani ya. Ya, tangganya saya sudah pernah naik ke sini waktu itu 1 minggu yang lalu saya datang. Yuk. Oke, mungkin kalau teman-teman belum sempat naik, saya diwakilin dulu ya sama saya. Diwakilin dulu. Nah, ini kita mau naik untuk melihat jamnya tadi yang saya bilang ya, jam kuno. Yang sayangnya karena pandemi jamnya lagi mati, belum ada yang memperbaiki. Nah ini tadi kita lihat dari bagian. Nah ini bagian lantai 2-nya, balkonnya gereja. Oh dipakai juga buat ibadah teman-teman. Oke. Mbak Ferdi, Mas atau Mbak, Mas Ferdi ya. Oke. Nah ini dari bagian atasnya gerejanya. Ini yang tadi si
kaca patrinya ya, cantik teman-teman. Biasanya kaca patri kayak gini banyak di gereja-gereja lama ya. Biasanya gereja-gereja yang sudah puluhan tahun ya, gereja zaman dulu. Masih cantik. Tuh. Cantik sekali ya seni kaca patri. Oke. Ya. Yuk, kita naik ke atas ya, Pak. Pelan-pelan ya, Bu. Pelan-pelan ya. Ya, naik kayak begini seperti ini. Soalnya jarak tangga ini sama yang di bawah kan beda. Oke, kita naik ke atas. Habis dulu di sini aja ya. Oke, baik. Waktunya habis dulu. Ini cukup terjal teman-teman tangganya. Oke. Kira-kira berapa lantai nih Pak tangganya? Oke, jadi kayak naik ke lantai kedua ya? Ya, ini coba kita naik pas sampai di jamnya. Oh, pingin datang ya? Pingin datang offline ya turnya? Iya. Silakan pantau saja teman-teman agenda di Wisata Kreatif Jakarta. Kadang-kadang kita sering bikin tour offline. Aduh, sudah sampai. Akhirnya, aduh capek juga. Tangganya soal terjal banget. Iya. Ini dia yang tadi saya bilang jamnya. Ini jam kuno banget teman-teman. Sudah berapa tahun mas? Waduh, kurang tahu juga sih. Mungkin satu abad ya. Oh, salah ada penjelasannya di sini. Tuh itu loncengnya tuh, teman-teman. Itu loncengnya. Jadi kalau yang cerita yang saya dapat dari kunjungan saya sebelumnya sini untuk survei. Jadi ini memang jam ini termasuk jam langka, jam kuno dari Jerman. Buatan Jerman, teman-teman. Karena kan Belanda tidak mengeluarkan jam. Karena Jerman itu terkenal ya sama teknologi jamnya juga. Iya. Dan ini jamnya nih. Jadi dia ketika masih beroperasi sampai 2 tahun lalu, itu dia setiap jam berapa bunyinya? Ada bunyi Setiap jam itu kayak jam 9 kali bunyi. Itu jam 1 kali bunyi gitu. Oh, ada sehari mungkin hanya beberapa kali bunyi ya? Iya, kalau setengah jam itu cuma sekali. Oh. Kalau misalkan setengah 2 berarti teng, berarti setengah 2 itu. Iya, dan itu ini tadinya masih nyala sebagai juga pengingat ibadah juga teman-teman kalau pas lagi hari Sabtu dan Minggu ya. Dan dia tapi karena pandemi ya, orang yang teknisinya yang biasa ngerjain itu dan memang nggak banyak orang yang bisa reparasi ini. Dan ini juga yang si teknisinya dari itu Kuningan, Kuningan. Yang dia dijualan di Jalan Surabaya ya Pak ya, kalau nggak salah masyarakat. Cuma dianya lagi pulang kampung setelah pandemi, jadi nggak ada lagi yang benerin. Semoga dia setelah pandemi segera pulang ya Pak ya ke sini, jadi ada dibenerin lagi. Oke. Nah, jadi kalau muter gini nih kita pakai ini alatnya. Diputer ya. Ya, ini diputer, dan ini di sini. Jadi ini putar kita, mesti putar. Oh, harus diputar ya. Jadi kalau ini kan kondisinya jam ini kan kalau kita mau benerin ini ada batu di bawah. Ini batu ini. Dan nanti kalau tiap jam, kalau memang jamnya nyala dia akan turun. Oh, wow. Detiknya itu akan turun. Klasik banget ya. Saya kita nggak bisa lihat karena lagi mati sekarang. Jadi kalau misalkan udah sampai di bawah itu paling lama sekitar 4 hari. Iya. Nah 4 hari kemudian kita harus ke atas ini dan kita jangan sampai batunya sampai mentok di bawah. Karena akan tiba dia akan stuck gitu loh. Iya. Jadi kalau 4 hari itu nanti baru kita naik ke sini dan kita putar ininya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya mau turun sekarang. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Wisata Kreatif Jakarta dari 2017 ya teman-teman ya. Kita ada agenda rutin offline, tour offline setiap Sabtu dan Minggu. Silakan teman-teman pantau. Nah ini karena perjalanan ke bawah sangat terjal teman-teman, jadi saya pamit dulu di sini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung sama Wisata Kreatif Jakarta. Selamat untuk Ferdi ya yang cukup aktif dari tadi nanya-nanya. Nanti tolong di DM ya di admin, nanti dapat hadiah souvenir ya. Tolong DM. Terima
kasih banyak Pak Ya. Bang ya yang sudah mengantarkan kita naik ke atas sampai di towernya. Pantau juga teman-teman di IG kita karena kita secara biasanya setiap seminggu sekali adalah tur virtual langsung seperti ini ya dari lokasi ya melalui live Instagram. Terima kasih semuanya, salam sehat, sampai bertemu lagi di tur kita berikutnya mau offline ataupun mau online. Bye bye. Oh ya, selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun baru semuanya.